Nah, hari ini saudara, nama saya Riza Kasidi, saya adalah gembala jemaat dari Christ Cathedral. Saya juga berprofesi sebagai profesor mengajar saudara di Australia, tapi saat ini keluarga saya saudara, kita sudah berdomisili di Indonesia. Saya mengajar secara online dan ini anak-anak saya, ada gambar yang bisa tampilkan saudara. Saya punya 3 anak, ini foto yang kemarin Desember. Keluarga kami sangat-sangat rapi, jadi nama anak mirip semua saudara. Zayden, Xavier, Zaylin, harus semuanya Zay saudara. Istri saya, nama saya pun mau diganti sama istri saya saudara. Nah, saya bersyukur saudara, kita punya 3 anak, jadi tadinya kita hanya mau punya 2 anak karena keluarga berencana, 2 anak cukup saudara. Tapi ternyata kita punya mimpi adalah anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Tapi ternyata begitu anak kedua keluar, wah laki-laki juga. Kita berdoa, Tuhan kita mau coba yang ketiga. Puji Tuhan yang ketiga perempuan saudara. Kalau enggak saya akan coba sampai 100 anak saudara. Sampai dapat perempuan. Anak perempuan beda sekali. Kalau saudara di sini punya anak laki-laki, belum punya anak perempuan. Ingat firman Tuhan. Beranak cuculah dan penuhilah bumi saudara. Jadi saudara harus mencoba sampai dapat anak perempuan. Ini gereja yang saya layani. Dan saya bersyukur. Hari ini saudara, saya ingin berkhotbah mengenai Jehovah Jireh. Nama Allah ada 10, tapi paling populer di antara orang Kristen adalah Jehovah Jireh. Ini bicara God my provider. Tuhan yang mencukupi semua kebutuhanku. Ini paling populer saudara. Dari Jehovah Nisi, Tuhan penyelamatku. Jehovah Rafa, Tuhan penyembuhku. Jehovah Shalom, Tuhan kedamaian dalam hidupku. Ya. Tapi paling populer Jehovah Jireh. Kenapa? Karena ini orang paling sering sebut Jehovah Jireh. Kenapa saudara? Karena orang paling perlu sesuatu dari Tuhan. Ya, terutama tanggal-tanggal tua, gaji belum masuk saudara. Tapi sudah harus bayar listrik, harus bayar kontrakan. Aduh, anak-anak kuliahan saudara, kalau belum dapat dari uang saku, apalagi di luar negeri, saya melayani di Australia 18 tahun saudara. Itu anak-anak mahasiswa, kalau tanggal-tanggal tua, orang tua belum kirim uang saudara. Sedangkan uang sudah habis, itu doa malam pasti penuh semua saudara. Dengan orang bilang, berteriak, Jehovah Jireh Tuhan. Fulfill my needs, aku perlu, tapi perlunya bukan perlu Tuhan, tapi perlu berkat Tuhan. Jadi Jehovah Jireh seringkali disalah kaprah. Ya, waktu perlu bayar bill, wah sebut namanya, tiba-tiba ada yang mengetok, saudara. Wah ini ada orang mau kasih uang, ternyata orang penagih hutang saudara. Nah ini Jehovah Jireh seringkali disalah mengerti. Maka kita harus belajar hari ini. Dan saya kerinduan saya saudara. Kita tidak cuma belajar mengenai Jehovah Jireh. Tapi saya berdoa saudara, setelah ibadah ini selesai. Saudara mengalami Jehovah Jireh. Mau mengalami, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oke? Nah kita mulai dari awal kata ini kapan sih sebetulnya diungkapkan. Ini diungkapkan di Kejadian 22. Ayat 7-14 di mana konteks Jehovah Jireh bukannya orang minta-minta dari Tuhan. Tapi Abraham sedang mempersembahkan anaknya loh saudara. Kepada Tuhan. Kejadian 22 ayat 7-14. Berkatalah Ishak kepada Abraham, sudah cukup besar anaknya untuk curiga. Anaknya dibawa ke Gunung Moria, katanya mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Anaknya curiga, loh mana korbannya kok gak ada? Dia tanya, Pak mana korbannya? Udah ada apinya, ada kayu, kok gak ada anak dombanya? Lalu saat Abraham bilang, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Apa itu? Jehovah Allah ya, Jireh, menyediakan. Lanjut lagi ceritanya, sampai di atas belum ada anak dombanya. Lalu Ishak ditaruh di atas batu seperti itu saudara. Lalu Abraham siap untuk membunuh anaknya. Karena ini perintah dari Tuhan. Tuhan menyuruh mempersembahkan anaknya. Waktu dia sudah mau bunuh anaknya. Tiba-tiba ada suara. Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh. Apa itu? Tuhan menyediakan. Tapi yang menarik, saya nggak ngerti ayat ini tadinya. Sebab itu sampai, lanjut slide berikutnya. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan, lanjut lagi, akan disediakan. Nah ini ada gambar saudara, ada gunung yang di sebelah kiri, bisa slide-nya? Thank you. Oke, sebelah kiri gunung Moria, sebelah kanan gunung Golgota. Saya nggak ngerti kenapa waktu itu Abraham bilang di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Waktu saya ke Israel 2 tahun lalu baru saya mengerti. Makanya saudara, Pastor Josia dengan tim akan ke Israel bulan Oktober. Kalau saudara ada kesempatan dan ada kemampuan, please come. Kenapa? Karena saudara akan mengalami sesuatu yang berbeda. Saya waktu itu tanya ke tour guide, kita lagi di Gunung Moria, kita bilang, Pak, kenapa Abraham bilang di atas gunung Tuhan akan disediakan? Sudah tahu kenapa? Ternyata saudara, waktu Abraham menoleh ke belakang, di seberang Gunung Moria, sudah tahu ada apa? Gunung Golgota. Jadi waktu dia noleh ke belakang, dia nggak cuma lihat ada domba yang tersangkut di belukar. Dia melihat dalam mata iman bahwa 2000 tahun kemudian saudara, ada anak domba Allah yang disalib, dikorbankan untuk kita semua. Tuhan memberikan keselamatan, itulah berkat yang terbaik bagi kita yang percaya, katakan amin. Disediakan apa? Disediakan anak domba Allah. Nah ini ada ayat luar biasa, nyambung dengan ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Next slide. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ini pegangan saya. Kalau saya lagi perlu sesuatu berdoa dan belum dijawab Tuhan, saya tahu begini. Bapa sudah memberikan anaknya buat kita. Amin saudara. Apalagi yang lain. Masa si Yesus diberikan motor gak diberikan? Masa si Yesus diberikan uang kuliah? Gak diberikan. Gak mungkin saudara. Dia sudah berikan semuanya buat kita. Apalagi yang lain. Yang lain pasti juga dia berikan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah pertanyaannya saudara. Kalau Tuhan sudah memberikan semua buat kita. Kenapa kita sering merasa tidak puas? Ini beberapa teori di sini saudara. Saya ada quotation. Ada riset membuktikan begini. Penghasilan tinggi tidak selalu terbukti meningkatkan kebahagiaan. Bahkan orang yang fokus pada materialisme, ngomongnya duit terus. Itu seringkali lebih stres. Survei di Amerika membuktikan billionaires lebih stres daripada millionaire. Jadi terbukti kenapa semakin banyak uang semakin pusing. Waduh ini uang mau dikemanakan. Luar biasa saudara di Amerika ya. Bingung, di US dollar kekencengan, bingung saudara, kebanyakan duit. Kita di Indonesia mendingan daripada tarif-tarif itu mendingan mereka berikan semuanya pada kita saudara. Sehingga mereka bingung, kenapa riset kok semakin kaya kok semakin stres. Ternyata keinginan manusia tidak pernah terpuaskan. Ia adalah jurang yang tak berujung. Tidak ada yang bisa mengisinya selain yang tak terbatas. Yang percaya katakan amin. Jadi gak bisa. Will Smith di interview kemarin, berapa minggu ini, kurang apa lagi? Ya ampun sudah dapat award macam-macam. Punya anak, punya istri, kayanya luar biasa, terkenal filmnya bagus-bagus saudara. Tapi dia bilang gak ada yang bisa memuaskan dia. Kekayaan gak bisa, keluarga pun gak bisa kata dia. Waduh jadi apa? Gak ada. Kenapa saudara? Dia belum encounter dengan Jehovah Jireh. Orang gak puas, kenapa? Orang harus tahu Tuhan yang bisa memberikan kita kepuasan. Yang setuju kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Semua katakan keperluan. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Saudara, kenapa orang gak puas? Ini alasan pertama. Yang pertama saudara, Alkitab berkata Tuhan memenuhi keperluan. Saya tanya saudara, keperluan atau keinginan? Keperluan. Jadi bukan keinginan. Apa itu keperluan? Bahasa Indonesia 3. Sandang, pangan, papan. Sama anak muda ditambahin lagi. Sandang, pangan, papan, pasangan. Saudara. Yang jomblo-jomblo. Udah gitu banyak permintaannya. Pasangan Tuhan sediakan. Aduh saya ini menggembalakan banyak anak-anak muda. Paling pusing saya. Mereka bilang pastor di sini gak ada yang cocok buat saya. Cocoknya apa? Bukan keperluan tapi keinginan. Kenapa? Yang perempuan nih ngomong gini. Oh yang laki-laki. Iya saya mau kalau perempuan itu harus caring gitu ya. Pintar masak tapi pintar kerja juga. Lalu cantik seperti bintang film Korea. Itu hanya di TV-TV saudara. Saya ke Korea manusia biasa itu normal semua. Cantikan saudara di sini. Ya, apalagi di Korea saudara. Saya kemarin ke sana minggu lalu. Saya bingung bilang ke istri saya. Kenapa ini mbak-mbak mukanya sama semua? Oh ya operasi dokternya sama semua saudara. Ya jadi mereka gak pernah puas. Jadi sekarang kalau orang gak puas itu bukan karena keperluannya tidak dipenuhi. Tapi keinginannya. Yang perempuan bilang, Tuhan berikan aku pasangan hidup. Yang tingginya tidak kurang dari 180 cm. Coba di Alkitab Kejadian sampai Wahyu gak ada loh saudara itu. Ya. Dan yang tingginya gak cuma tinggi badan. Tapi tinggi rekening banknya.
tinggi rumahnya. Ini kan keinginan semua, saudara. Mana ada di Alkitab seperti itu? Apa bedanya keperluan dan keinginan? Keperluan, hal yang esensial untuk bertahan hidup atau kesejahteraan dasar. Saudara percaya Tuhan pasti memenuhi keperluan kita. Tapi keinginan apa? Hal yang tidak esensial untuk meningkatkan kualitas hidup. Wah, banyak anak muda di sini. Saya waktu umur 18 tahun saya berdoa, Tuhan berikan aku mobil karena aku harus kuliah. Susah naik bus, sering telat kelas, saudara. Saya di Perth, di Australia waktu itu. Lalu Tuhan bicara buat saya akan memberikan kamu mobil. Hadiah ulang tahun. Wih, saya dapat rema dari Tuhan. Puji Tuhan. Waktu Tuhan bilang dia berikan mobil, tahu di otak saya? Nissan Skyline, saudara. 2 pintu, rodanya besar, wih, kecepatan bisa 100 sampai 200 km per jam. Wah, saya udah mimpi-mimpi. Wah, Nissan Skyline warnanya abu-abu metalik. Hari ulang tahun papa bilang, ada mobil buat kamu. Wih, saya keluar, mana Nissan Skyline? Saya cari, saudara, gak ada. Tapi ada mobil di depan, Suzuki Swift, saudara. Kalau anak muda di sini tahu, beda banget. Ini mobilnya, aduh kecil. Saya tinggi badan 183. Itu saya udah mentok sampai belakang, saudara. Itu benar-benar sesek kaki saya. Mobilnya nggak ada AC-nya, saudara. Padahal gembala saya mengutus saya setiap minggu tuh jemput anak-anak dari berbagai penjuru dunia, saudara. Jadi kalau orang saya jemput itu pulang dari, itu kalau lagi, polisi tidur. What is that? Sudah polisi tidur? Ya bahasa Ibrani-nya gelundukan, saudara. Itu kalau lagi mau ada polisi tidur, saya minta semua turun mobil dulu. Karena saking pendeknya itu mobil, kena bemper, saudara. Jadi itu kalau sampai ke gereja, keluar dari mobil saya, semua baju basah karena gak ada AC mobilnya. Terus pendetanya bilang, ini kenapa basah semua? Saya bilang, penuju gereja saya baptis semuanya. Ya, ini benar-benar mobil butut, saya komplit Tuhan. Katanya engkau memenuhi keperluanku. Tunggu dulu, yang Tuhan penuhi bukan keinginan, tapi keperluan, basic memang. Tapi Tuhan berjanji memenuhinya, yang percaya katakan amin. Jadi seringkali orang kecewa bukan keperluannya gak dipenuhi, tapi keinginan maunya terlalu banyak. Ini yang menjadi masalah. Yang kedua, saudara, Tuhan memenuhi keperluan kita secara relasional. Nah coba saudara lihat, ini bahasa Ibraninya, penting sekali. Ibrani itu dari kanan ke kiri. YHWH, Allah. Nah, kenapa kita bilang Yahweh? Aslinya Ibrani nggak ada kata A dan E, nggak ada. Itu konsonan, YHWH, terlalu kudus. Janganlah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Gak berani mereka bilang Yahweh. Mereka bilang Adonai Elohim. Jadi YHWH tidak pernah dilafal sama mereka. Tapi orang Indonesia supaya gampang disebut Yahweh. Bahasa Inggris Jehovah. Nah, bagian kiri adalah kata-kata asli. Artinya adalah jireh. Ternyata jireh berasal dari ra'ah, artinya gembala. Jadi waktu Tuhan bilang dia menyediakan yang kita perlukan. Dia menyediakannya secara relasional. Seperti gembala menyediakan buat dombanya. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Maksudnya apa? Tuhan memenuhi kebutuhan dombanya, diantar ke tempat berkat. Kenapa? Kalau domba makan rumput bisa makan sendiri, ada yang beracun dia bisa mati. Kalau domba ke air tenang sendiri, dia minum bisa hanyut, saudara. Domba itu bulunya tebal. Jadi kalau dia minum dia nggak sadar, bulunya nyangkut di air, bulunya semakin tebal, semakin berat, dia tenggelam. Tuhan memenuhi kebutuhan kita secara relasional. Apa bedanya relationship dengan transaksi? Saya berikan saudara contoh. Saudara harus berdoa keras untuk tim nasional Indonesia. Karena kita sudah menang lawan Bahrain. Ada 2 game lagi, saudara. 1 lawan Cina, 1 lawan Jepang. Kalau kita menang dua-duanya, tahun depan saudara, Indonesia akan masuk Piala Dunia. Dan saya akan menjadi striker di situ. Di video game, saudara, ya. Nah saudara, anak saya itu ikut sepak bola. Kenapa? Saya pingin, sekarang kan sepak bola itu tim nasional Indonesia bule-bule semua mukanya, saudara. Kebanyakan naturalisasi. Saya mau darah Indo. Ya, saya bilang, anak saya dari kecil lahir loh, saudara. Saya bungkus dia bukan hanya dengan minyak urapan. Saya bungkus dia dengan selendang AC Milan, saudara. Iya. Saudara di sini yang gak suka bola, ambil tim, jangan mikir-mikir lagi. Harus AC Milan, saudara. Jangan sampai mendukung Manchester United. Jangan, saudara. Itu dosa, enggak bercanda. Nah saudara tahu, saya bungkus dia ikut sekolah bola. Ini relationship. Gurunya message saya, Pak, Daddy,
harus beli sepatu bola. Wah, saya dengan mudahnya akan bisa kasih uang ke pembantu, udah cariin aja ke supir, nih beliin. Enggak. Saya father relationship, Jehovah Jireh relationship. Saya nggak mau suruh orang beli. Oh, ini calon pemain bola timnas. Muka saya kan mirip Sintayong, saudara. Saudara tahu, enggak lah, gantengan saya lah, saudara. Lalu saudara tahu, saya ajak dia ke mall. Saya masuk ke toko sepatu bola, saya tanya, Pak, saya mau sepatu terbaik buat anak saya. Ini relational. Mau yang mana Pak? Bedanya apa? Yang ini 3 strip gitu, saudara, karena nggak boleh sebut merek, saudara ya. Adidas. Ya. Lalu dia bilang, kalau yang ini kencang tembakannya, power. Oke. Kalau yang ini cawang, Nike, saudara. Ini kecepatan. Wih. Kalau yang singa itu apa? Puma. Oh, ini dribble. Terus saya tanya kepada anak saya, kamu mau yang mana? Power, speed, or dribble? Ini namanya anak raja, saudara ya, anak pendeta aja. Dia mungkin imannya terlalu kuat, dia bilang apa teman? I want everything. Ini antara sombong atau rakus, gak tahu saudara. Mas, mau yang semuanya? Wih, masnya pura-pura nelfon. Sebentar ya. Wah, dia ambil dari rak paling atas. Wih, itu waktu diambil turun saudara, itu kayak berkilau gitu saudara. Saya yakin ini buatan surga. Dia bilang, kalau ini Pak, ini adalah dari kulit kangguru. Hah? Kalau yang lain kulit sapi lambat. Kalau kangguru Pak, anak Bapak pakai sepatu ini, gak ada yang bisa mengejar dia. Oh iya, wah saya beliin lah kulit kangguru itu. Saya datang ke kompetisi sepak bola saudara. Hari pertama saya lihat dari sekolahnya, ya ampun, semuanya sepatunya sama kulit kangguru. Kamu ke toko apa? Ke situ, ya ampun itu emasnya jual sama juga saudara. Saya yakin emas itu kalau dijamah Tuhan bisa jadi evangelis, saudara. Jual sepatu aja jago, apalagi jangkau jiwa. Saya bangga sekali, saya pakaikan sepatunya relationship father. Wah, saya talikan semuanya. Saudara tahu, puji Tuhan, saudara. 2 pertandingan. Pertandingan pertama kalah 3-0. Pertandingan kedua, puji Tuhan, kalah 4-0, saudara. Dengan sepatu kangguru. Kalau saudara tanya, nyesel nggak? Saya tidak nyesal. Kasih yang terbaik buat anak saya. Karena father itu relational blessingnya, bukan transaksi. Kalau saya Bapak di dunia yang terbatas, yang gak sempurna, kasih yang terbaik buat anak saya. Apalagi Bapak di surga, pasti dia beri yang terbaik buat saudara semua di tempat ini. Tapi cara memberinya itu bukan kayak kasih duit, jebret. Enggak saudara, ini bedanya. Saya melayani mahasiswa bertahun-tahun, ada 2 jenis mahasiswa. Jenis pertama, orang tuanya udah, oke kamu kuliah 3 tahun. Oke, ini papa kasih 3 miliar, setahun 1 M. Waduh, hidup berkelimpahan. Itu enggak doa pun bisa makan saudara. Itu enggak pernah susah, itu jarang datang doa malam. Itu dia enggak ngerti kalau orang lagi, Tuhan tolong aku, kenapa lu nangis-nangis gitu. Gak ngerti dia, karena duitnya udah enggak terbatas. Tapi ada mahasiswa-mahasiswa yang diberikan uang tiap bulan. Apalagi anak hamba Tuhan, waduh ini imannya sangat teruji. Anak-anak bisnismen lain, Pak tolong kirim uang ya, oke siap Senin ya gitu. Kalau anak hamba Tuhan, Pak kirimin uang ya, berdoa nak, berdoa gitu. Aduh, tapi yang beda apa? Anak yang dikirimin uang sama orang tuanya 3 tahun, nelfon orang tuanya gak pernah. Doa malam gak pernah ikut gereja, kadang-kadang Natal Paskah pasti datang. Tapi anak yang dikirimin per bulan, wah ada ketergantungan luar biasa sama Tuhan. Kadang-kadang saudara tahu, Tuhan sengaja berkati saudara dan saya pas-pasan. Supaya apa? Supaya kalau saudara lagi butuh Tuhan, saudara mengetuk pintu Tuhan. Nanti kalau saudara diberkati berkelimpahan, saudara lupa lagi mengetuk pintu Tuhan. Jadi saya tanya buat jemaat NDC Baywalk, mau diberkati berkelimpahan atau pas-pasan? Gak ada yang jawab pas-pasan kan? Nah, mau tahu kuncinya? Ini kuncinya. Saudara minta hidup dalam kelimpahan, tapi saudara janji, Tuhan, walaupun engkau memberkati aku berkelimpahan, aku akan tetap seperti domba yang melekat pada gembalanya. Mau kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin. Jangan ngilang. Saya pernah doain anak ke depan, ini lagi Pantai Costa, saudara tahu? Waduh, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lusuh, sorry ya, bajunya. Sepatunya juga kena becek. Saya tanya, loh kamu kenapa kesini? Iya kita ke gereja kehujanan. Karena kita gak punya gedung parkir saudara ya. Jadi kehujanan mereka becek. Tapi waktu lagi hari Pantai Costa saudara, saya doakan mereka penuh Roh Kudus semuanya. Puji Tuhan. Terus satu anak bilang,
Pastor doakan aku dong. Supaya aku bisa upgrade dari motor ke mobil. Kalau mobil kan gak kehujanan. Pastor, nanti kalau aku dapat mobil, aku jemputin anak-anak ke gereja. Oh bener ya? Iya, saya doakan dia. Thank you Jesus, Jehovah Jireh. Engkau Tuhan yang mencukupi secara relasional. Dalam nama Yesus, amin. 3 bulan kemudian saudara, ini orang kok gak pernah datang-datang gereja lagi. Saya pergokin dia, saya penasaran, saya di asyir gitu. Saya pergokin dia. Loh, kamu, waduh. Jemaat sebanyak apapun, kalau domba terhilang harus tahu gembalanya saudara. Saya tahu, kamu dalam hati domba terhilang nih. Kok udah lama gak kelihatan? Iya pastor, aku sibuk sekarang. Wih sibuk loh. Terakhir aku doain kamu. Motor jadi mobil, gimana? Sudah pastor. Terus gimana? Iya pastor, karena motor jadi mobil, maka ada cicilan. Karena ada cicilan, aku harus kerja lebih keras. Karena harus kerja lebih keras, aku minggu juga kadang kerja pastor. Waduh, tahu gak saudara? Tahu gitu ya? Saya bilang, kalau gitu sekarang doanya dari berkat saya ganti jadi kutuk aja. Jadi saya mau minta ambil semuanya. Jangan pastor, jangan. Saya bilang, gak boleh begitu. Tuhan sudah cukupkan kebutuhan kita. Kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Jangan-jangan selama ini saudara berkat tertahan karena Tuhan curiga. Coba lihat mukanya kanan kiri, ini bisa dipercaya gak nih saudara? Kalau saudara orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan tidak akan tanggung-tanggung memberkati saudara yang percaya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Relationship, saudara dalam relationship. Ini lihat Maslow, ya ampun tahun 1943 saudara tahu. Dia bikin piramida ini. 1943, dia bikin piramida ini. Dia bilang, kalau kamu mau bahagia, kamu harus punya makanan yang melimpah, punya security system, punya social media follower yang banyak, punya mobil mewah. Dia bikin piramid. Dia bilang kamu kalau bahagia harus beli. Makanya dunia ini selalu bilang consume more, you need more. Kalau saya nggak bilang you need more, saya bilang you need Jesus. Amin saudara. Ini bedanya, lihat dunia memenuhi kebutuhan saudara secara transaksi. Lihat bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan kita secara relational. Next slide. Di Mazmur 23 saudara dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Engkau membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Setiap kalimat Daud di Mazmur 23 ada tentang Jehovah. It's about relationship. Saudara punya uang sebanyak apapun, tanpa Yesus kamu gak akan bahagia. Hidupmu tidak perasa puas. Tapi uang kita sepas-pasan apapun, hidup kita kayaknya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita punya gembala yang agung itu, saudara akan mengalami kepuasan dan kelimpahan dalam hidup. Tidak bergantung berapa tebalnya dompet saudara, tapi berapa dekat saudara melekat pada Tuhan. Bedanya apa? Ini bedanya. Apa bedanya Santa Claus dengan Jesus Christ? Santa Claus tiap Desember datang bawa presents. Apa itu presents? Hadiah. Tapi Jesus Christ datang, dia bawa presents. Apa itu? Hadirat. Kata-katanya mirip. Presents. Hadiah, hadirat. Tapi jauh berbeda. Lihat slide selanjutnya dikatakan. Presents matters more than presents. Hadirat lebih berharga daripada hadiahnya. Domba itu gak peduli makan berapa banyak. Kalau lihat gembalanya, dia akan melekat kepada gembalanya. Dikatakan aku datang untuk memberinya hidup dan miliknya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya punya 3 anak saudara. Yang pertama anak laki-laki. Kalau saya pulang dari luar kota saudara, saya bawa koper, dia tahu. Wah, Dedi pasti bawa oleh-oleh. Dia datang tapi diplomatis karena udah umur 10 tahun. Dia datang peluk dulu. Dedi, terus dia tanya, Di, mainan apa lagi nih? Wah, dia tahu kopernya ini pasti ada presents-nya. Ya udah, nih, dia dikasih. Wah, thank you. Tapi anak sekarang juga pernah puas saudara ya. Dikasih terus dia bilang lagi, Dedi, ada game Pokemon yang baru. Tolong dibeli ya. Ya ampun, masih gak puas. Tapi anak saya yang kedua, ya ampun. Halo, dilewatin saya saudara. Langsung menuju koper, dibuka kombinasinya, dia tahu saudara. Dia ambil semua presents, dia pergi, ya ampun. Tapi anak ketiga, anak perempuan memang berbeda saudara. Anak perempuan koper lewat, hadiah lewat. Apalagi Barbie ditendang sama dia saudara. Tapi dia datang ke dedinya, Dedi, wah saya peluk. Hey Zelin, I have something for you. Dia bilang, no.
Daddy, wah dia cuma mau dedinya. Dia gak peduli presence, yang penting presence. Dia gak peduli hadiah, yang penting hadirat. Wah saya peluk anak saya perempuan ini, saya bilang ke istri saya, semua dana, kado Natal buat anak-anak laki-laki, transfer semua ke anak perempuan ini. Karena ini yang paling menghargai hadirat daripada bapaknya ini. Aduh I feel, ya ampun saudara tahu semua anak laki-laki saya. Semua anak laki-laki saya, itu harus dikomando. Zaidan cium, baru dia mau cium. Zevi cium, dari umur 2 bulan udah kayak gitu. Satu-satunya saudara, anak perempuan itu benar-benar saya lagi laptopan begini di atas kasur. Saudara tahu, tiba-tiba dia datang, dia pegang pipi saya, dia cium saya. Sekali lagi saya bilang ke istri saya, tolong semua dana 5 tahun ke depan, limpahkan kepada anak ini. Tidak disuruh, tapi bisa peluk papinya. Ini yang Tuhan mau. Saudara tidak disuruh oleh Tuhan, tapi saudara terus mencari hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, pasti di situ ada berkat yang melimpah. Yang percaya katakan amin. Pasti. Di mana ada hadiah belum tentu ada hadirat, tapi di mana ada hadirat pasti ada hadiah. Jadi kalau saudara datang pada Tuhan, mata saudara cari wajah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memenuhi keperluan kita di waktu yang tepat. Abraham cari waktu. Dia bawa anaknya ke atas, dia tanya, mana ini? Gak ada kambing domba pengganti. Lalu saudara tahu, akhirnya dia mau bunuh aja lah Ishak. Bukan menit terakhir, detik terakhir sudah mau bunuh Ishak saudara. Tiba-tiba berserulah Tuhan, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Di detik terakhir, perahu murid-murid hampir tenggelam. Di situ Tuhan bangun dan berkata, diam, tenanglah. Di detik-detik terakhir bahkan Lazarus sudah mati, sepertinya telat. Tuhan datang dan membangkitkan dia. Saya gak tahu kehidupan saudara hari ini seperti apa. Mungkin saudara merasa kok Tuhan sepertinya lambat. Saya mau bilang buat saudara, dia sepertinya lambat tapi dia tidak pernah terlambat saudara. Waktunya selalu tepat buat saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Saya mau sharing buat saudara, 2019 saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Kita tinggalkan Australia saudara. Anak saya semuanya lahir di Australia saudara, paspornya 2. Satu kanguru, satu Garuda. Makanya kalau kita nonton sepak bola di rumah saudara, satu rumah termasuk pembantu dan supir dukung tim Garuda. Hanya anak saya ini yang paling besar dukung tim Australia. Lalu saya ancam dia bilang, ingat, walaupun kanguru di kantongmu, tetap Garuda di dadamu, saya bilang gitu. Iya, saudara tahu, kita dipanggil Tuhan, kita tinggalkan Australia, tinggalkan Melbourne saudara. Teman saya bercanda, bro lu kemana? Chicago? Bukan, sama-sama C-nya tapi bukan Chicago, Cihuni saudara. Di Tangerang, ini gereja yang kita gembalakan. Setahun setelah kita gembalakan, tiba-tiba saudara, di bulan April 2020 di tengah-tengah COVID, gereja kami terbakar saudara. Saya ditelepon oleh gereja, dikatakan CMO bilang, Church Management Officer, Pastor gereja kita kebakaran. Saya bilang, ya udah padamin aja pakai itu. Enggak Pastor, check the news. Langsung Twitter saudara, semua RCTI, CNN. Tapi saudara bisa lihat gak dari belakang kelihatan gambar ini? Kelihatan gak di tengah-tengah api ada apa? Ada salib, ini gak dibuat-buat. Saudara bisa Google, semua news salib itu kelihatan dari luar. Saudara. Nah saya akan sharing beberapa gambar. Terbakar habis, next. Saya mau coba masuk, gak bisa. Dalam kebakaran lagi paling parah, saudara tahu. Pemadam kebakaran tidak bisa masuk ke dalam gereja. Saking apinya terlalu besar. Crazy fire. Saya pun gak bisa masuk, saya cuma bisa berdoa. Dan ini terjadi, sudah lihat itu atapnya jatuh. Atapnya jatuh, lantainya bolong sampai ke lantai paling bawah. Jadi 2 lantai hancur semuanya. Kursi tidak ada yang bisa survive. Next slide. Ini saudara, ini atapnya runtuh. Ini semuanya hancur. Ruang ibadah selesai. Tapi ini di tengah-tengah COVID. Waktu Tuhan tepat. Dia mengizinkan musibah terjadi di waktu yang tepat. Dan dia memulihkan di waktu yang tepat. Kenapa? COVID, saudara juga ibadah online, betul? Ini gereja lagi gak dipakai kebakaran karena konslet, saudara. Listrik terlalu besar tidak dimatikan. Salah satu kabel meledak, langsung kebakaran semua. Di waktu yang tepat dia izinkan masalah. Di waktu yang tepat dia menyelesaikan masalah. Yang percaya katakan amin. Nah saudara tahu saya mau sharing ini gambar. Ini kesaksian. Ini tidak main-main. Next slide. Saudara lihat ada 2 salib di gereja kami yang tidak terbakar, yaitu di ruangan ibadah utama dan di ruangan doa. Yang paling menarik adalah di ruangan doa di mana kami berdoa. Di situ ada rak buku. Saudara bisa lihat atapnya hilang, temboknya hilang, tidak ada yang survive. Hanya satu tembok kan
yang survive. Ada salib di situ, di sebelah kirinya rak buku. Saudara tahu ada apa? Ada Alkitab yang tidak terbakar sama sekali. Apa yang Tuhan coba katakan? Walaupun gedung gereja terbakar, tapi salib Kristus dan firman Tuhan tetap ada selama-lamanya, saudara. Tidak bisa terbakar. Saya di situ bergumul, saudara. Saya ditanya oleh Tuhan. Saya bilang, Tuhan engkau bercanda. Saya kesini menggembalakan. Setahun belum lewat, gereja terbakar. COVID happens. Tapi di tengah-tengah itu Tuhan tanya, Riza, kamu punya apa? Saya lihat LED screen udah gak ada. Musik-musik udah hangus. Saya bilang ke Tuhan, saya gak punya apa-apa. Pertanyaan kedua, kamu punya apa? Saya bilang ke Tuhan, saya gak punya apa-apa. Pertanyaan ketiga, Riza, kamu punya apa? Saya gak punya apa-apa. Terus Tuhan bilang, salah. Kamu punya hadirat Tuhan. Dan dia bilang begini, Tuhan bilang begini, 2020 waktu kejadian kebakaran di tengah puing-puing, bisa tampilkan gambarnya. Kami sedang berdoa, Tuhan bilang begini, jemaat akan datang ke gereja. Bukan karena LED-nya, bukan karena kursinya, bukan karena speaker atau musiknya, tapi karena hadirat Tuhan. Dan di situ ada satu angka Tuhan berikan, V1024. Apa itu? 10.000 jemaat di tahun 2024. Saya bilang bercanda. Ini COVID, ini kebakaran, tidak ada gedung. Dan jemaat kami waktu kami mulai ibadah, saudara, itu hilang setengah. Jadi kami mulai 2022 bulan Mei, 3 tahun lalu. Itu dengan dari 6.000 turun jadi 4.000. Tapi Tuhan tetap bilang, kalau kamu fokus pada hadirat Tuhan. Nah ini asik nih, dimainin keyboard gini jadi lebih emosi, saudara. Kalau kamu fokus pada hadirat Tuhan, orang akan datang untuk mencari hadirat Tuhan. Dan itu angka terus ada. V1024, 10.000, 2024, 10.000. Ini serius gak sih Tuhan? Tuhan gak pernah main-main, saudara. Dan saudara tahu, 2 tahun setelah kami membangun kembali, dari 4.000 jemaat, 25 Desember 2024 kemarin saya lihat kehadiran di penghujung tahun. Saya kaget, saudara. Puji nama Tuhan. 10.150 orang. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Angka penting. Kenapa? Angka bukan segalanya, tapi angka itu penting. Angka adalah indikator pertumbuhan. Di mana Tuhan memberikan pertumbuhan di tengah-tengah kebakaran. Di tengah-tengah fasilitas yang gak ada sama sekali. Kita tunjukkan gambarnya, ini gambar dari Christmas bukan tahun lalu. I think Christmas 2 tahun lalu, saudara, puji Tuhan. Sekarang gereja sudah, next slide. Gereja sudah pulih kembali. Tapi this is the thing. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara ya. This is the thing. Bukan fasilitasnya, tapi saya selalu ingat Tuhan, hadirat Tuhan lebih penting. Hadirat Tuhan lebih penting. Saudara, sekarang kami sedang ajarkan buat jemaat, hey, cari hadirat Tuhan. Tuhan menyediakan secara relasional. Saudara, sini orang tua, kalau anak telepon hanya minta uang terus, kesel gak saudara? Kesel lah. Apalagi Bapak di surga, ya ampun anakku, sudah setahun kamu gak ke gereja. Saya ke gereja, Tuhan, aku baru putus pacar Tuhan. Aku perlu yang baru, ya ampun. Emang kayak ganti ban gitu saudara. Tuhan aku perlu pekerjaan, ya ampun. Nak kamu dari mana aja? Jadi kalau kita minta Jehovah Jireh, pertama, Tuhan memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita, amin. Yang kedua, Tuhan memenuhi kebutuhan kita secara relasional. Dan yang ketiga, tepat pada waktunya. Ini summary saudara, saya mau saudara katakan ini bersama-sama. Jehovah Jireh, Allah memenuhi keperluan kita secara relasional di waktu yang tepat. 1, 2, 3. Allah memenuhi keperluan kita secara relasional di waktu yang tepat. Tuhan yang sama yang bisa membangun kembali gereja kami dari abu, saudara. Menjadi indah dan bertumbuh. Tuhan yang sama ada di tempat ini. Dia bisa membangun kehidupan saudara. Walaupun saudara merasa hidupmu runtuh. Hidupmu sudah tidak berharga lagi. Engkau seperti abu. Mungkin sudah tidak ada harapan lagi. Tapi Tuhan bisa membangun saudara kembali. Lebih baik, lebih mulia, lebih berharga daripada sebelumnya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.